Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fitri Ariswatunisa, dan rekan saya, Junita Megasari Sihombing. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai neraca pembayaran dan neraca berjalan. Yang pertama, apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran merupakan catatan sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk atau residen suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu. Biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya ada prinsip perhitungan dari neraca pembayaran. Dalam prinsip perhitungan neraca pembayaran, yang pertama ada kredit dan debit. Kredit meliputi pembayaran penerimaan dari luar negeri, sedangkan debit meliputi pembayaran ke luar negeri. Transaksi debit merupakan transaksi yang menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Sedangkan transaksi kredit merupakan transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Dalam prinsip neraca pembayaran kredit dan debit, terdapat arus modal masuk dan arus modal keluar. Arus modal masuk atau capital inflow dapat berupa salah satu dari dua bentuk. Yang pertama adalah kenaikan aset ke luar negeri di suatu negara. Sebagai contoh, ketika penduduk Inggris membeli saham Amerika Serikat, aset luar negeri di Amerika Serikat meningkat. Hal ini merupakan arus modal masuk ke Amerika Serikat dan tercatat sebagai kredit dalam neraca pembayaran di Amerika Serikat karena termasuk penerimaan pembayaran dari luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah penurunan aset negara di luar negeri. Sebagai contohnya, ketika penduduk Inggris menjual saham asing, aset Inggris di luar negeri akan menurun. Hal ini merupakan arus modal masuk bagi Inggris dan tercatat sebagai kredit dalam neraca pembayaran Inggris karena termasuk penerimaan pembayaran dari luar negeri. Kemudian ada arus modal keluar atau capital outflow. Dapat berupa kenaikan aset nasional di luar negeri atau penurunan aset luar negeri di negara itu karena keduanya merupakan pembayaran ke luar negeri. Sebagai contoh, pembelian surat utang jangka pendek Inggris oleh penduduk Amerika Serikat. Hal tersebut akan meningkatkan aset Amerika Serikat di luar negeri dan berupa debit dalam neraca pembayaran Amerika Serikat karena merupakan pembayaran ke luar negeri. Sedangkan untuk contoh penurunan aset luar negeri di negara itu adalah ketika penduduk Inggris yang memiliki saham di Amerika Serikat menjual sahamnya. Hal tersebut akan menjadi debit dalam neraca pembayaran Amerika Serikat karena merupakan pembayaran ke luar negeri karena Amerika Serikat harus membayar saham dari Inggris tersebut. Selanjutnya, dalam prinsip neraca pembayaran ada pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan adalah setiap transaksi internasional dicatat 2 kali, 1 kali sebagai kredit dan 1 kali sebagai debit dengan jumlah yang sama. Alasan untuk hal ini adalah bahwa secara umum setiap transaksi memiliki dua sisi. Ketika kita menjual sesuatu, maka kita akan menerima pembayaran dari hal itu. Kemudian ketika kita membeli sesuatu, maka kita harus membayar untuk mendapatkannya. Sebagai contoh adalah penduduk Indonesia berkunjung ke Singapura dan menghabiskan $500 untuk hotel, makan, dan sebagainya. Jasa perjalanan didebit sebesar 500 karena penduduk Indonesia membayar untuk jasa perjalanan dari luar negeri. Kemudian, pembayaran itu sendiri dimasukkan sebagai kredit karena menunjukkan kenaikan tuntutan asing terhadap Indonesia. Selain adanya prinsip neraca pembayaran, ada pula neraca transaksi dan ketidakseimbangan transaksi internasional yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, neraca modal, transaksi otonom, transaksi akomodasi dengan komponen transaksi cadangan resmi atau disebut juga neraca penyelesaian resmi, kemudian ada defisit neraca pembayaran dan surplus neraca pembayaran. Saya Junita Megasari Sihombing. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai neraca pembayaran dan neraca berjalan. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan. Neraca ini bertugas untuk mengumpulkan bersama seluruh penjualan dan pembelian barang dan jasa yang diproduksi saat ini, pendapatan investasi,
serta transfer secara sepihak dan memberikan tautan antara transaksi internasional negara dengan pendapatan nasionalnya. Yang kedua ada neraca modal. Neraca ini mengukur perubahan stok seluruh aset keuangan dan bukan cadangan. Yang ketiga adalah transaksi otonom. Transaksi otonom ini berlangsung demi motif bisnis keuntungan atau kecuali transfer secara sepihak dan terpisah dari pertimbangan neraca pembayaran. Yang keempat ada transaksi akomodasi. Transaksi akomodasi ini berasal dari dan diperlukan untuk keseimbangan transaksi internasional. Komponen akomodasi membentuk transaksi cadangan resmi dan neraca transaksi cadangan resmi atau official reserve account disebut neraca penyelesaian resmi itu atau official settlement balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai defisit surplus neraca pembayaran. Di dalam neraca pembayaran, kemungkinan terjadi surplus dan defisit. Yang dimaksud dengan surplus dan defisit ini adalah yang pertama defisit, apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Sedangkan yang dimaksud dengan surplus adalah apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Defisit surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai neraca pembayaran dapat kita lihat dari stok nasional, pinjaman akomodatif, dan defisit total. Yang dimaksud di sini defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi di dalam suatu negara. Kita dapat melihat dampaknya dengan melihat perubahan terhadap kurs devisa, perubahan terhadap harga, perubahan terhadap tingkat pendapatan, dan perubahan terhadap tingkat bunga. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran internasional adalah sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuknya dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya sebagai alat untuk mengisi kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara, sebagai alat untuk melihat gambaran-gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.